wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Ini sangat perlu kalian ketahui untuk menulis karya tulis ilmiah. Disimak ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara. Adapun ciri-ciri dari kalimat efektif adalah kesepadanan struktur, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, dan kelogisan. Struktur adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri dari kesepadanan struktur yang pertama adalah kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya berikut ini. Pada kalimat yang A itu salah karena tidak jelas mana subjeknya. Bagi semua mahasiswa universitas ini itu sebagai klausa, bukan subjek. Sedangkan harus membayar itu sebagai predikat dan uang kuliah sebagai objeknya. Sedangkan pada kalimat B itu sudah jelas mana subjek dan mana predikatnya. Semua mahasiswa universitas ini itu sebagai subjek, harus membayar itu sebagai predikat, uang kuliah sebagai objek. Dan yang kedua adalah tidak ada subjek yang ganda. Contohnya berikut. Pada contoh ini, kalimat A salah karena terdapat subjek yang ganda. Penyusunan laporan itu sebagai subjek, saya sebagai subjek juga. Sedangkan pada kalimat B itu sudah tepat karena subjeknya hanya satu, yaitu saya. Kemudian yang ketiga adalah kata penghubung intra kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contohnya berikut ini. Untuk contoh yang A itu salah karena pada A terdapat dua kalimat, yaitu kami datang agak terlambat dan kalimat yang kedua sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Sedangkan kalimat yang efektif, kata hubung sehingga tidak boleh terdapat pada kalimat tunggal atau berada di awal kalimat tunggal. Kemudian yang keempat adalah predikat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya pada kalimat berikut ini. Pada contoh A itu bukan kalimat, tapi klausa karena tidak ada predikat di sana. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu itu semuanya adalah subjek. Karena ada yang sebelum kata berasal. Sedangkan contoh yang B itu sudah tepat. Bahasa Indonesia sebagai subjek berasal dari bahasa Melayu itu sebagai predikat. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah keparalelan. Keparalelan yaitu kesamaan bentuk kata dalam kalimat tersebut. Keparalelan sering disebut dengan konsisten. Contoh pada kalimat pertama itu tidak efektif karena menggunakan imbuhan yang tidak konsisten atau tidak paralel. Kata-kata yang bercetak miring dalam kalimat tersebut yaitu kata pengecatan, memasang, menguji, dan pengaturan seharusnya menggunakan imbuhan yang sama. Seperti contoh pada kalimat kedua yang sudah tepat, yaitu pengecatan, pemasangan, pengujian, dan pengaturan. Ciri yang ketiga adalah ketegasan. Ketegasan ini disebut juga penekanan. Nah, ia adalah suatu perlakuan menonjol pada ide pokok kalimat. Terdapat beberapa cara dalam membentuk penekanan atau penegasan dalam kalimat. Cara yang pertama yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. Seperti contoh pada kalimat berikut ini.
Presiden mengharapkan agar rakyat Indonesia mau menyadari bahwa musibah saat ini sebagai introspeksi dari apa yang telah kita lakukan selama ini. Kalimat Presiden mengharapkan itu sebagai bentuk penekanan atau penegasan dalam kalimat. Kemudian cara yang kedua yaitu membuat urutan kata yang logis. Pada kalimat A, itu penekanannya tidak tepat karena urutannya tidak logis atau acak. Seharusnya ditulis dengan seperti pada kalimat yang B, yaitu berurutan. Tidak hanya 10, 100, 1000, sejuta, tapi berjuta-juta penduduk Indonesia saat ini tertimpa musibah. Jadi urutannya dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Cara penekanan yang ketiga yaitu dengan melakukan pengulangan kata. Misalkan saja pada contoh, saya bangga akan kepandaiannya, saya suka akan tingkah lakunya, dan saya hormat akan prestasinya. Kemudian cara penekanan yang keempat yaitu melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Misalkan saja dalam contoh, mahasiswa itu tidak nakal dan malas, tetapi tanggung jawab dan rajin. Yang kelima adalah kecermatan, yaitu cermat dalam memilih pilihan kata dalam sebuah kalimat agar tidak menimbulkan makna yang ganda. Dalam contoh berikut ini, pada kalimat A itu salah karena memiliki makna yang ganda. Kalimat ini rancu karena yang terkenal mahasiswanya atau perguruan tingginya. Nah, sedangkan pada kalimat B itu sudah jelas bahwa yang terkenal adalah mahasiswanya. Berikutnya adalah kepaduan, yaitu kepaduan pernyataan dalam kalimat agar informasi tidak terpecah-pecah. Contoh dua kalimat ini yang lebih tepat adalah yang B, karena peletakan kata akan seharusnya sesudah subjek. Terakhir adalah kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal sehat dan juga sesuai dengan ejaan dan tata bahasa yang berlaku. Pada contoh kalimat yang A, pencuri berhasil ditangkap polisi, seolah-olah kalimat tersebut tidak ada masalah. Namun sebenarnya kalimat tersebut tidak logis. Apa iya pencuri ditangkap polisi itu adalah sebagai prestasi bagi pencurinya? Yang lebih tepat adalah kalimat yang B, yaitu polisi berhasil menangkap pencuri. Penjelasan saya mengenai kalimat efektif semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.